Dia gubah sebuah lagu Rumah Hati judulnya. Lagu sekuler, nggak ada kata Tuhan. Saya nangis waktu dia nyanyikan lagu itu. Dia bilang, ini lagu untuk apa? Rumah Hati. Kalau sudah dengar lagunya UX salah satu, jadikan aku rumahmu Tuhan. Jordan pemain drummernya itu yang mengubah lagu itu, karena dia lihat hidup kami berdua suka nampung orang. Saudara, kalau kita nampung orang di rumah, nggak suka kita dengan orang itu. Kencing nggak pernah bersih, nyiram bau semua. Makan telecehan nggak pernah bersih. Terus waktu orangnya pamit, terima kasih ya kapan balik lagi? Bisa kok begitu pura-pura. Dalam hati, balik mana awas kon. Tapi kalau nampung di rumah hati, nggak boleh pura-pura. Sebau apa, sejahat apa, semaling-malingnya apa, terima di rumah hati. Bisa 2 juta, bisa 3 juta orang di sini. Katakan amin. Beri tumpangan, ini penginjilan. Jadi saya lakukan dua-dua. Secara jasmani saya tampung orang-orang, secara hati saya tampung mereka dalam hati. Kasih itu merubah. Lukas 14 dengan cepat, supaya kita tidak takut untuk menginjil. Lukas 14, saya akan baca mulai 15 sampai 23. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar, pesta besar. Lukas 14 ayat 16 sekarang. Dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu telah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang, aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan kepada semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera. Kemana? Segala jalan dan lorong kota, kampung-kampung, gang-gang kecil itu. Bawalah kemari 1 siapa? Orang-orang miskin. 2 siapa? Orang-orang cacat. 3 siapa? Orang-orang buta. 4 siapa? Orang-orang buta. Dengar gereja, jangan cuma ngurus orang yang punya duit gereja, uruslah 4 kelompok manusia ini. Sebab 4 kelompok manusia ini merupakan jumlah terbesar penduduk dunia. Ya atau tidak? Undang mereka. Jangan jadi Kristen dulu. Setiap kali Yesus doakan orang, dia nggak mau jadi pengikutnya, kamu pulang, malah diusir kok. Kenapa kita merubah hukum itu? Nanti pemuritan kalau Roh Kudus sudah bekerja. Ayat 22. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu bagaimana? Sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Saya mikir, sapiro gede ini rumahnya orang ini, alun-alun kalah gede. Lalu pestanya berapa ribu sapi, pasti nggak ada babi, kan itu orang Yahudi percaya. Berapa ekor sapi yang disembelih, masih ada tempat. Ayat 23 luar biasa. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah kemana? Ke semua jalan dan perempatan, kalau istilah sekarang, dan paksalah seorang orang yang ada di situ masuk. Ayo kita baca bareng kalimat penutup ini. 1, 2, 3. Karena rumahku harus penuh.
Jangan terjemahkan ini gereja. Kalau gereja penuh itu perang di negaranya. Tapi rumah Tuhan itulah hati kita masing-masing. Penuhkan hati ini dengan orang-orang itu dulu. Terima mereka dulu di hati kita. Yang terakhir, betul-betul terakhir, Wahyu 5:9. Ayat itu. Saya tidak takut untuk menginjil gara-gara ayat ini. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih. Dan ini yang penting. Dan Wahyu 5:9. Dan dengan apanya? Darah Yesus. Yesus sudah bagaimana? Telah, jangan lupa kata telah. Bagaimana? Membeli mereka bagi Tuhan, satu dari tiap-tiap suku, dua dari tiap-tiap bahasa, tiga dari tiap-tiap kaum, empat dari tiap-tiap bangsa. Saya tanya, berarti menurut ayat ini semua manusia di dunia sudah dibeli lunas atau belum? Jawab, sudah atau belum? Sudah, telah dibeli. Mengapa kita tidak mau melakukannya? Tahun 82 saya dapat penjelasan ayat ini waktu saya ada di pedalaman Kalimantan Timur. Tahun 75 pertama kali saya masuk ke kampung-kampung itu. Tahun 82 bersama seorang pengusaha batu bara dari Samarinda, saya sudah pindah ke Amerika. Dia datang, lalu dia menemui satu pendeta. Tahun 78 pengusaha ini masuk ke kampung itu. Dia tahu pendeta ini gak punya motor. Nah, dia beli motor di dealer Samarinda. Tapi karena transport susah, dia nggak mau repot bawa motornya, harus naik perahu. Kapal air, perahu air itu dari Samarinda sampai Melak itu 23 jam. Dari Melak harus jalan kaki sedikit, baru ada kendaraan ke kampung itu. Sulit. Jadi ini pengusaha nggak mau repot. Jadi dia sudah beli lunas di dealer Honda di Samarinda. 78 dia masuk, dia bilang pada Pak Pendeta ini dari gereja GPSI, ini saya berikan motor buat Bapak, ini kwitansinya, tinggal ambil di Samarinda. Terima kasih. 82 dia balik ngajak saya. Sampai di kampung itu namanya Menjima. Dia pun nyari sesuatu. Ke belakang saya tanya, namanya Pak Gunawan, Pak Gun cari apa? Motor. Oh iya? Saya nggak tahu. Karena nggak ketemu, dia tanya, Pak, mana motornya? Polos pembantuan ini. Motor yang mana? Loh, 4 tahun lalu kan saya belikan Bapak motor. Enggak, saya cuma dapat kertas. Dia masuk ke dalam, kwitansinya masih utuh, saudara. Bengok pengusaha ini, marah. Pertama marah pada dealernya, kok kurang ajar, dibayar lunas gak diambil sempat tahu, kok gak dikasih tahu. Yang kedua dia marah pada hamba Tuhan ini, Pak, kok kebangetan kowe itu. Ini bukti lunas, saya sudah bayar, tinggal ambil, saya repot. Oh, jawabnya begitu saja. Bayangkan, waktu dia ngomong, saya berteriak, Tuhan Yesus, terima kasih. Ayat ini muncul. Gereja tidak perlu kesulitan nginjil, sebab kwitansinya sudah ada. Ya kok nggak ada yang ngamen? Tidak ada seorang pun manusia yang belum pernah dibeli oleh Yesus. Sudah membeli mereka dari tiap-tiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Karena kita tidak mengerti